Kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi hingga saat ini masih berlanjut. Ya, seperti diketahui, saat ini kisruh tersebut berujung dengan aksi lapor polisi yang dilakukan Agus Salim terhadap Novi. Terkait ujung dari kisruh tersebut, tentu publik bertanya-tanya apakah nantinya Novi akan melakukan perlawanan hukum dengan melaporkan balik Agus Salim, ataukah kisruh tersebut akan berujung damai? Dan untuk menjawab rasa penasaran publik tersebut, beberapa ahli tarot hingga paranormal dalam kesempatan ini akan memprediksi akhir dari kisruh uang donasi tersebut. Untuk mengetahui prediksi mereka, maka inilah 5 prediksi kisruh uang donasi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti, versi Cumi Top 5. Ahli tarot Velin Ratu Ayu melalui kartu tarotnya menilai bahwa sosok Agus Salim memiliki sifat serakah, yang mana ia ingin menguasai uang donasi yang kini tengah menjadi perdebatan. Ya, jika dicocokologi dalam kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi, Agus Salim diduga menyalahgunakan uang donasi tersebut dengan mendahului kepentingan pribadinya dibandingkan pengobatan matanya. Lantas seperti apa pandangan Velin Ratu Ayu terhadap sosok Agus Salim? Sifat wujud dari manusia serakah. Gue bilang serakah kenapa? Karena manusia yang tidak bisa memanfaatkan momen dan tidak menjalankan amanahnya adalah manusia serakah. Kalau aku bilang dia sudah melakukan ini, otomatis orang nih ya, kalau sudah diberikan wewenang atas apa yang sudah diberikan Novi ya, istilahnya N sudah memberikan uang ini kepada beliau. Kemudian kan balik lagi, kalau N kan berdasarkan prinsip percaya bahwa orang ini bisa menjalankan tugasnya atau amanahnya. Balik lagi, orang ini tidak bisa menjalankan tugasnya, ya terima resiko dong. Itu adalah sanksi sosial bagi mereka orang yang serakah ataupun tamak. Tidak peduli apapun alasannya, itu menandakan dia bukan manusia bijaksana dan bukan manusia yang patut untuk diberikan bantuan. Niscaya dengan adanya ini tidak akan ada lagi orang yang mau menolong dia. Karena apa? Orang kan ngebantu dia kan buat berobatnya dia. Ibanya orang itu karena melihat kondisi dia yang tidak mampu untuk berobat. Tapi pada akhirnya orang kan seluruh Indonesia nih, bahkan mungkin seluruh negara orang itu akan melihat, loh orang ini kok dikasih bantuan kok malah buat kepentingan pribadi. Ya otomatis orang itu akan malas ngebantu lagi. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Ya, karena ketika kita berharap pada manusia, kita akan mendapatkan yang namanya kekecewaan. Berharaplah kepada Tuhan, perbaikin diri kita, ya. Jadi di sini jangan sampai si A ini menyalahkan orang lain, sebab kesalahan itu dibuat oleh dia sendiri, yang dia harus tanggung risikonya. Itu kan kalau aku lihat dananya pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi, berarti orang ini tidak amanah. Besok-besok jangan dibantu lagi orang yang seperti ini. Mohon maaf, karena berarti manusia ini adalah manusia serakah. Apalagi kalau si A merasa aku sakit dan bla 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 bla. Hidup itu adalah pilihan. Balik lagi, harusnya kalau manusia bijaksana, dia akan mementingkan dulu pengobatan dia, ya. Istilahnya menjalankan amanahnya dulu, baru kalau ada sisa, bolehlah dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu yang utama kalau manusia itu punya niat baik. Tapi kalau manusianya memang memiliki pribadi yang tidak baik, apalagi didukung oleh pasangan sebelah sisinya, ya Allahu alam, ya ini yang terjadi. Ahli tarot Velin Ratu Ayu melalui kartu tarotnya menilai bahwa ada dorongan dari istri dan keluarga Agus Salim agar Agus Salim melakukan perlawanan terhadap Novi. Iya, hal tersebut diduga lantaran istri Agus Salim memang ingin menguasai uang donasi yang telah didapatkan oleh sang suami. Di sisi lain, melihat rumah tangga Agus Salim, Velin Ratu Ayu melihat bahwa akan terdapat perceraian di kemudian hari jika Agus Salim tidak dapat kembali menguasai uang donasi yang kini dikelola oleh yayasan yang dinaungi oleh Novi. Lantas seperti apa pandangan Velin Ratu Ayu terkait sosok Agus Salim dan istri? Kenapa uang itu pada akhirnya dipilihnya untuk ya kepentingan pribadi, karena ada kaitannya dengan kehidupan sosialnya yang memang kurang, dan di sini didukung oleh pasangannya yang juga memang merasa wow ada uang nih, wah bisa hidup senang nih kita, kapan lagi, walaupun harus mengorbankan sang suami dalam kesakitan.
maka kita akan selalu diuji setiap hari oleh Tuhan. Kita akan selalu diberikan yang namanya kenikmatan, kemewahan. Balik lagi, Tuhan akan memberikan pilihan kepada kita. Kamu aku beri kenikmatan, kau bisa tidak menjalankan amanahnya. Kalau kamu tidak bisa, kau akan merasakan kesakitan. Tapi ketika kamu ku berikan ya kesakitan, ketika kau sabar, maka aku akan berikan kamu kenikmatan. Ya, balik lagi, hidup adalah pilihan dan hidup adalah tabur tuai. Jadi ini efek dari itu tadi. Kalau kita memilih pasangan yang salah, maka hidup kita akan hancur dan akan ya seperti ini. Cinta itu tidak memandang harta, cinta itu tidak memandang fisik. Tapi kalau aku lihat di sini sang wanitanya terlalu duniawi, terlalu mementingkan kemewahan. Dia tidak peduli dengan keadaan sang suami. Ya, terbukti dengan adanya bantuan donasi ini nggak mungkin kalau tanpa tekanan dari sang istri sehingga uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Fix ini adalah dorongan dari istri dan keluarganya yang memang lebih memilih suaminya menderita daripada untuk kesembuhan suaminya. Miris, rumah tangga mereka tidak akan bertahan lama. Ya, karena siapa sih yang mau dengan orang yang menderita? Cinta sih cinta, tapi kalau sudah didasari dengan kemewahan dan harta benda, niscaya ketika beliau kekurangan maka yang terjadi adalah akan hanya tinggal kenangan ya. Karena di sini tujuannya adalah uangnya, bukan hati atau manusianya. Tidak akan lama, akan berujung perceraian. Beberapa waktu lalu, Agus Salim menyatakan bahwa ia mengalami depresi berat akibat bulian netizen sampai ingin mengakhiri hidupnya. Atas peristiwa tersebut, pihak Agus Salim diketahui menyalahkan Novi lantaran merasa bulian netizen muncul gegara Novi. Namun, menurut pandangan ahli tarot Velin Ratu Ayu, ia merasa bahwa Agus Salim hanya berpura-pura depresi untuk mencari simpati. Lantas seperti apa pandangan Velin Ratu Ayu? Benarkah Agus Salim hanya berpura-pura depresi? Kalau dibilang depresi tidak. Kenapa aku bilang tidak? Lah udah dia sudah diberikan uang banyak ya. Kemudian dia sudah pegang uang banyak. Balik lagi, senang dong. Mustahil kalau orang itu diberi uang tidak ada perasaan senang, ya kan? Balik lagi, mau digunakan baik atau tidak itu balik lagi ke manusianya, ya. Dan kalau sudah uang itu habis untuk kepentingan pribadinya dia, misalnya seperti dia menutupin rumah, ya, dia lebih memilih rumah daripada kesehatannya, ya itu kan pilihan dia. Kenapa harus depresi? Toh dia juga walaupun kondisinya seperti itu juga dia udah punya rumah kok hasil dari donasi, apa yang harus disesalkan? Ahli tarot Denny Darko berpendapat jika dalam kisruh uang donasi yang terjadi, Agus Salim seharusnya tidak perlu melakukan perlawanan terhadap Pratiwi Novianti alias Novi. Ya, hal tersebut lantaran jika Agus Salim menempuh jalur hukum seperti yang saat ini tengah diupayakan, dikhawatirkan kesehatan mental Agus Salim semakin menurun dan tertekan. Di sisi lain, Denny Darko juga turut menyarankan agar Novi memaafkan Agus Salim agar kisruh uang donasi tersebut tidak semakin blunder dan segera menemukan titik terang. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Denny Darko? Ya, untuk Agus ya di sini ya dan keluarga, kalau menurut saya sih ada baiknya ya sudah diam saja sih, nggak melakukan apapun, karena apapun yang akan dilakukan akan dijadikan bahan untuk ejekan yang berikutnya. Dan untuk Bang Farhad, saya pikir udah jangan terlalu galak-galak karena posisinya ini udah kadung cancel gitu, udah nggak bisa mencari celah lagi untuk apapun walaupun benar ya. Saya pikir jadi ada baiknya demi kesehatan mental Agus, istrinya dan keluarganya ini ya sudah. Dan kalau masalah uang, ya kalau mau memperjuangkan, ya itu tetap haknya mereka ya. Karena uangnya itu ditransfernya masuk, tapi masalahnya sudah ditransfer juga ke rekeningnya yayasan. Dan sekarang udah haknya yayasan ini tadi. Jadi kalau menurut saya sih, kalau itu, saya pikir Bang Farhad yang lebih mengerti perkara hukumnya akan seperti apa. Tapi untuk menjaga kesehatan, kebaikan, dan ya agar Agus ini nggak semakin stres ya sudah. Tapi kalau ingin melakukan sebuah tuntutan rehabilitasi nama baik, nah ini tadi yang kalau menurut saya harus diperjuangkan agar, nah, pesan buat Tenovi kan? Iya. Tetap pesannya satu, Tenovi sudah tinggi,
dan akan semakin tinggi, dan nggak perlu merendahkan Agus lebih rendah lagi, sengaja atau tidak sengaja, hanya untuk meninggikan Teh Novi dan yayasan. Saya pikir hentikan sekarang juga, maafkan Agus, dan ajak netizen yang mungkin masih bisa diselamatkan untuk bukan mendukung atau membenarkan deh, tapi men-stop apa yang dilakukannya. Menurut pandangan mata batin paranormal Kidemang, kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi akan berujung damai. Ya, Kidemang menerawang jika dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, Agus Salim akan meminta maaf terhadap Novi. Dan keduanya pun akan saling memaafkan. Lantas seperti apa terawangan Kidemang? Benarkah Agus Salim dan Novi akan berdamai dalam waktu dekat dan menarik semua langkah hukum yang telah ditempuh? Kalau saya ngelihat sih, ya pada endingnya mereka akan saling memaafkan. Saya melihat ini akan saling memaafkan dan tidak menyalahkan. Ini adalah sebuah kesalahpahaman miskomunikasi aja sejauh ini, karena dari awal ya saya melihat ada beberapa hati nurani ini lumayan lama ya, kurang lebih hampir 3 bulan ke depan. Itu bisa jadi di tahun depan, di bulan 1 akan terjadi yang mengarah kepada saling memaafkan, saling menyadari ini adalah sebuah kesalahpahaman. Saya melihat ada pergandengan tangan dari dua belah pihak antara Mbak Novi dan Mas Agus.